dalam hidup kita agar kita tetap ada dalam kemuliaan Tuhan. Itu yang kita harus lakukan. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan saudaraku keselam Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, di mana Tuhan menyatakan kemuliaan dan kuasanya, hadiratnya, atau sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kalau barusan kita mengingatkan, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di bumi ini, dan tidak ada lagi yang menghalangi ketika dari Kejadian sampai ke Wahyu atau ya sampai ke Zakaria, itu berapa dinubuatkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus. Tapi lihat Bapak Ibu, terus itu telah digenapi. Itu suatu hal yang kemuliaan Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi, menghambat kalau Tuhan yang sudah turun campur tangan. Amin. Kalau Tuhan yang sudah turun campur tangan, tidak ada lagi yang menghalangi. Yesus lahir dalam hati kita, tidak ada yang menghalangi. Tujuan Tuhan supaya setiap kita tidak binasa, tetapi setiap kita, agar setiap kita, pribadi kita, keluarga kita, umatnya yang sudah diciptakan selamat, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Di mana pada waktu itu sehubungan manusia dengan Tuhan sudah putus. Kenapa? Karena dosa, karena pelanggaran. Tetapi Tuhan pulihkan kembali hubungan manusia dengan Tuhan melalui apa? Melalui anaknya Yesus Kristus lahir di bumi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk membangun hubungan kita lagi dengan Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur Bapak Ibu kasihan Tuhan, kalau Tuhan sudah menyatakan visinya itu di dalam hidup kita untuk membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Maka itulah yang kita harus hargai, yang kita hormati dalam setiap pribadi kita. Kalau Tuhan sudah membangun hubungan kita kepadanya, saudaraku saudara Tuhan, ayo mari kita terus responi, kita hormati dan kita hargai. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya di tahun 2024 kita tetap semangat Bapak Ibu. Amin. 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 Iya, kita harus tetap semangat Bapak Ibu. Ya. Saya percaya ketika kita semangat, ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan nyatakan di dalam pribadi kita. Saya mau katakan buat kita Bapak Ibu kasihan Tuhan, bahwa biarlah setiap kita ada di dalam kemuliaan Tuhan. Kita tetap, saya terus tertarik dengan tema kita ini, menjadi satu dalam kemuliaan Kristus, ya, di musim yang baru ini. Nah, saya renungkan itu memang benar. Ini manusia itu harus ada dalam kemuliaan Tuhan. Kita sudah bahas kemarin, bagaimana supaya kita terus mendapat kemuliaan Tuhan. Bagaimana supaya kita terus masuk dalam kemuliaan Tuhan. Bagaimana supaya kita terus mengalami kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah kita memiliki kelaparan dan kehausan akan hadirat Tuhan. Amin. Yang kedua apa? Memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini dua ini, supaya kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu kasihan Tuhan, supaya setiap kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Kita membuka kebenaran firman Tuhan Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Ya, ayat 10. Ayat 10. Kita membaca firman Tuhan ini, Efesus pasal 2 ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama. Haleluya. Efesus pasal 2 ayat 10. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, saudaraku kasih Tuhan, kalau bahasa sehari-harinya dia bilang begini, arahkan hidupmu kepada kemuliaan Tuhan dan rasakan setiap hari bahwa Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin. Amin. Kita rindu dalam setiap kita Tuhan yang selalu bertindak. Kita rindu dalam setiap pekerjaan kita, visi misi kita, Tuhan bertindak. Kenapa? Kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada yang mustahil, pasti akan berhasil, pasti akan berjalan dengan baik. Ini yang selalu kita rindukan dalam setiap kita, agar setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap profesi kita, dalam setiap pekerjaan kita, kita minta Tuhan supaya Dia yang bertindak. Amin. Amin. Ya, supaya Tuhan yang bertindak, supaya Tuhan yang bekerja, supaya Tuhan yang turut campur tangan. Pasti Bapak Ibu, kalau kita mengalami kemuliaannya, inilah yang kita rindukan di tahun 2024, supaya kita tetap ada di dalam kemuliaan Tuhan. Inilah yang selalu kita rindukan dalam setiap keluarga kita, ada di dalam kemuliaan Tuhan. Ini yang kita rindukan, saudara Islam Tuhan. Nah, firman Tuhan ini menyatakan buat kita, mari kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saya dan saudara adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk memuliakan dunia, bukan untuk kemuliaan dunia, bukan untuk siapa-siapa, tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kalau satu tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan, maka di sana Tuhan akan turun campur tangan. Amin. Maka di sana akan Tuhan bertindak. Tapi kalau tujuannya untuk hal-hal yang lain, bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka ini hanya membuat capek, hanya membuat lelah. Nah, kita melihat, karena kita ini buatan Allah, ya, siapa kita? Saya dan saudara, amin. Amin. Ini buatan Allah, iya kan? Kalau buatan Allah, kita percaya bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan dari debu. Beda dengan ciptaan lain. Kalau ciptaan lain, mungkin dia berkata, tumbuhlah itu, jadilah itu, jadi. Tapi kalau kita sebagai khusus manusia, kita dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Ini luar biasa. Kita dibuat, kita diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Berarti kita spesial dari ciptaan yang lain. Jadi apa tujuan dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita diciptakan oleh Kristus Yesus. Melalui apa? Melalui pengorbanannya, supaya hidup kita yang sudah rusak itu, supaya hidup kita yang sudah hancur itu dipulihkan kembali, dibuat kembali, diperbaharui kembali, supaya hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hidup kita sudah hancur, kalau hidup kita sudah rusak hubungan dengan Tuhan, maka kita tidak disebut adalah orang yang sudah ada hubungan dengan Tuhan. Maka melalui Kristus kita diciptakan kembali, melalui Kristus kita dipulihkan kembali, melalui Kristus kita dibuat kembali, supaya terbangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya tertarik dengan arahkan hidupmu kepada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat
yang sangat berwibawa, yang sangat terhormat, ya, yang sangat terhormat, yang berharga di mata Tuhan. Itulah kita sedang mengalami kemuliaan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Saya dan saudara, keluarga kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Maka ini dikatakan, jadi kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan untuk menyatakan kemuliaannya dengan melakukan pekerjaan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi tujuannya kalau kita ada dalam kemuliaan Tuhan adalah supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik apa? Ya mungkin kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Ada dua ini, melayani ini ya, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Itu berbeda, tapi sangat berkaitan. Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Yang melayani pekerjaan Tuhan, kita punya talenta, tapi kita melakukannya, ya boleh. Kita persembahkan untuk Tuhan, boleh. Kita persembahkan untuk Tuhan, boleh. Kita pintar, kita hebat, mungkin kita berkhotbah, boleh. Tetapi jangan lupa melayani Tuhan. Saudaraku kasihan Tuhan, melayani Tuhan ini kadang-kadang yang berat. Ya, gimana melayani Tuhan ini? Yang memang harus kita ekspresikan. Gimana melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu salah satunya dengar-dengar. Amin. Kita menyembah Tuhan di saat kita mau menyembah, kita tenang, kita berdiam diri, kita menikmati hadirat Tuhan. Kan itu melayani Tuhan. Berarti dari pribadi kita, dengan segenap hati kita. Makanya saya selalu tegur, kalau nggak sungguh-sungguh, kalau nggak serius mau melayani, tak usah melayani. Kenapa? Karena melayani itu memang harus sungguh-sungguh, harus serius, harus fokus. Nah, ini melayani Tuhan. Nah, di situ kita mengalami namanya kemuliaan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh. Contoh Bapak Ibu, saya dulu lama sekali saya mengalami pemulihan. Karena latar belakang saya, latar belakang yang nggak benar, ya nggak benar. Jadi sebelum bertobat, ya itu sebelum bertobat. Tapi saya nggak langsung bertobat, saya nggak langsung menerima ada perubahan dalam hidup saya. Di situ saya melihat Bapak Ibu, kami cerita dengan berapa hamba-hamba Tuhan kemarin bicara tentang kemabukan. Minum tuak itu. Minum tuak. Jadi kan minum tuak itu kan bisa jadi obat juga. Iya kan? Bisa obat. Nah, jadi ada yang bilang itu jangan banyak sekali, setengah gelas. Ya, setengah gelas. Nah, ini isu itu bisa menjadi obat. Ya, tapi mungkin belum campur apa. Ya, tapi dia asli. Nah, saudara kasihan Tuhan, dan khasiatnya kalau kita sudah minum itu katanya merasa ringan. Nah, tapi saya nggak pernah alami seperti itu. Tapi saya cerita, dulu kalau saya minum tuak, saya nggak mau 1 gelas. Kalau dulu ada ukuran, ada 1 botol. Botol besar itu ya seperti botol-botol ya aqua besar. Saya nggak mau kalau ada sedikit-sedikit. Tapi saya harus banyak minum. Ya, nah sampai mabuk nggak sampai di rumah, singgah di mana? Singgah di Pare. Nggak bisa lagi sampai di rumah. Ya ada berapa kawan nanti kami pulang mungkin jam-jam 1 malam, tapi nggak sampai di rumah Bapak Ibu, hanya sampai di Pare. Jatuh di Pare, udah tidur di Pare.
Itu yang kami alami. Baru nanti jam 5, wah di mana kita ini? Di gelap, rupanya di pagi. Saudara-saudara Tuhan, yang saya alami ketika sudah hilang di jam 5 pagi, sudah hilang rasa mabuknya itu. Tapi sepertinya baru ringan. Nah, ini saya bukan mengajari acara sesat ya, bukan jangan mabuk, acara sesat. Jangan nanti kalau benar dibilang Pak Pendeta, berarti biar mabuk dulu supaya ringan nanti badannya besok. Nah, seperti itu. Ya. Nah itu yang saya alami. Tapi kalau sedikit-sedikit saya nggak pernah alami. Kalau itu mereka, tapi nggak apa nanti dicoba kapan-kapan. Tapi jangan sampai mabuk. Nah mereka ketawa ketika saya ceritakan itu. Iya. Apalagi kalau mabuk, saya bilang, apalagi kamu mabuk, setelah mabuk udah baru ringan badannya ini. Mereka bilang, oh enggak juga Pak, jangan mabuk. Jangan mabuk. Oh itulah yang saya alami sebelum bertobat, Bapak Ibu kasih. Nah artinya saudara kasih Tuhan, waktu saya mengalami hal seperti itu, dan ini satu proses dalam hidup saya untuk mau dipulihkan. Memang awalnya Bapak Ibu coba-coba dulu gitu ya kan, coba-coba dulu. Nah jangan pernah kita coba-coba, nanti itu bisa ketagihan. Ini jadi masalah dalam hidup kita. Apapun itu, bukan hanya masalah tua, bukan hanya masalah alkohol, bukan. Tapi masalah yang lain kalau kita coba-coba itu bisa menjadi terjerumus. Itu kita perlu hati-hati. Dan pada waktu itu saya menerima pemulihan, itu proses dalam hidup saya. Bukan instan, bukan langsung. Saya mengalami proses. Berapa hamba Tuhan didoakan, tapi nggak pulih-pulih. Tapi satu hal saudara, apa yang saya alami pada waktu itu, karena ada kerinduan untuk menerima pemulihan itu. Harus ada kerinduan. Makanya saya bilang, ya sebenarnya mengalami perubahan itu bukan ketika orang bergumul dengan kita harus berubah, tetapi perubahan itu mulai dari niat kita. Amin. Mulai dari niat kita. Bagaimana supaya bisa? Saya dulu Bapak Ibu, saya terganggu kalau setiap ibadah. Apa itu terganggu? Satu hal Bapak Ibu, saya setiap mendengarkan khotbah ngantuk. Nah, itu mulai dari diri saya. Bagaimana supaya saya tidak ngantuk? Saya harus lawan. Saya harus berusaha. Saya harus lawan. Saya mau fokus untuk mau mendengarkan firman. Apa yang menjadi pesan? Memang perjuangan Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, setelah saya lawan itu, akhirnya ketika saya mendengarkan firman Tuhan, hamba Tuhan berkhotbah 3 jam pun saya nggak ngantuk. Tuhan. Kenapa? Karena memang itu perjuangan, kita harus lawan. Nah, kita harus seperti itu. Harus ada niat. Inilah kita yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita arahkan hidup kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Harus kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, seluruh bumi. Apa namanya? Kau raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, datanglah kerajaan, datanglah kerajaan. Itu ada doa Bapak kami. Datanglah kerajaanmu. Saudara kasih Tuhan, ini yang selalu kita rindukan dalam setiap hidup pribadi kita, dalam keluarga kita, supaya kerajaan Allah datang di dalam pribadi kita, supaya nyata kemuliaannya itu. Nah, bagaimana supaya kita mengalami kerajaan Allah? Adalah ketika kita mau fokus, kita merenungkan, kita mau menyembah Tuhan, kita renungkan firman-Nya, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau hati kita kemana-mana, tapi kita minta datanglah kerajaan-Mu, tentu kita tidak bisa Bapak Ibu. Tapi
Tapi untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan, mendatangkan kerajaan Tuhan, itu adalah ketika kita benar-benar sungguh-sungguh. Nah, kita melihat Bapak Ibu bagaimana kita memuliakan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Tadi dikatakan supaya hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, supaya pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, supaya pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan. Awas anak-anak, jangan dulu main gitar. Ayo dulu. Ayo. Ya, ayo tenang ya. Ya, kita mau arahkan. Ya, di tahun 2024 ayo kita mau arahkan hidup kita dalam kemuliaan Tuhan. Percayalah. Bagaimana kita untuk memuliakan Tuhan? Yang pertama adalah melalui setiap perbuatan dan pekerjaan kita. Melalui setiap perbuatan. Apa itu perbuatan kita? Perbuatan kita sehari-hari. Ya, sikap kita sehari-hari. Apa yang kita utamakan dalam hidup kita sehari-hari, memuliakan Tuhan. Ya kan kadang-kadang Bapak Ibu, apalagi di zaman teknologi ini sekarang ya. Kalau dulu saya melihat orang kalau bangun, iya kan? Kalau bangun, ayo doa kita, nyanyi, iya kan? Kalau di kampung kami dulu, kalau pagi-pagi lewat, itu kiri kanan itu semua nyanyi hidup jemaat, nyanyi rohani, iya kan? Saya merasakan itu, luar biasa. Kiri kanan, karena kita dari rumah pagi-pagi berangkat, jadi jam 5:30, jam 5, setengah 6, jam 6 itu orang sudah nyanyi di rumah-rumah, di pinggir jalan di rumahnya masing-masing. Saya nggak tahu Bapak Ibu kalau pernah alami seperti ini, iya kan? Tapi luar biasa. Nah, di zaman teknologi ini sekarang, jangan saya lihat. Yang saya lihat kita pagi-pagi itu rupanya di luar rumah itu lagi telepon. Nah, ini. Jadi berarti kadang-kadang kita sudah lakukan kesalahan Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Kadang-kadang kita bangun dari tempat tidur kami di zaman teknologi kemajuan ini. Yang ketika kita bangun, yang kita cari apa? Ini. Yang kita cari apa? Maaf Bapak Ibu kasihan Tuhan. Ini sesuatu hal yang harus kita sadari dalam hidup kita. Biarlah kita bangun dari tempat tidur kita. Kita bangun dan kita mau mencari Tuhan. Bukan handphone kita yang kita cari. Amin. Kita mau cari anak-anak. Ya, saya juga sudah seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya sudah bertobat. Saya nggak mau. Oh, ampuni saya Tuhan. Iya. Saya sudah mencari handphone saya. Tapi saya melatih diri untuk tidak seperti itu lagi. Saya menyadari Tuhan ampuni saya. Memang harus seperti itu Bapak. Tapi biar di tahun 2024 perbuatan kita yang utama kita cari adalah Tuhan. Amin. Apa konsekuensinya? Apa dampaknya kalau kita terlebih dahulu mencari Tuhan? Ada janji Tuhan buat kita. Segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Berkat-berkat akan ditambahkan kepada kita. Iman kita akan ditambahkan. Semangat kita akan ditambahkan. Ya, kita mau seperti itu. Tentu Bapak Ibu. Kalau ada pekerjaan kita tidak mau biasa-biasa saja, tapi kita juga merindukan supaya ada peningkatan. Bagaimana caranya? Kita harus pagi-pagi kita harus cari Tuhan. Ayo kita lihat dulu Bapak Ibu. Saya nggak mau ngomong sendiri, tapi ada buktinya dalam firman. Coba lihat Bapak Ibu, Mazmur pasal 5. Bagaimana Raja Daud itu? Pagi-pagi dia berdoa. Mazmur pasal 5. Saya minta salah seorang membaca. Jadi saya di situ bisa lihat Tuhan ampuni saya. Aku mau Roh Kudus pimpin aku setiap pagi. Aku mau
mencari Engkau terlebih dahulu. Ada? Coba Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mazmur pasal 5. Dapat? Dari ayat 2. Mazmur pasal 5 ayat 2. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, tidakkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, di ayat 5 ini, di ayat 4 ini Bapak sangat menarik sekali. Raja Daud ini menjelaskan buat kita, dan dia langsung praktekkan. Ketika pagi-pagi, apa yang dia cari adalah Tuhan. Apa yang dia lakukan adalah berseru, berdoa kepada Tuhan. Jelas Bapak Ibu, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruan. Jadi makanya di sini Bapak Ibu kami lebih suka berdoa pagi-pagi. Tenang. Biasanya pagi itu mulai jam berapa Bapak Ibu? Biasanya kalau dibilang udah pagi itu mulai dari jam berapa? Jam mutar itu dari jam berapa biasanya kalau biasanya bahasa? Pemutaran jam ya istilahnya. Biasanya jam berapa? Kalau kata orang Bapak Ibu rata-rata semua mengatakan itu pagi itu adalah jam 1. Mulai dari jam 1. Pagi. Ya kalau saudara bangun jam 1, ya kita mencari. Kalau kita juga bangun jam 4, berarti kita juga harus mencari. Yang itu dikatakan oleh Raja Daud ini, mendengar seruanku pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu. Mengatur persembahan. Haleluya. Saudara sekalian Tuhan, kalau kita bangun pagi, apa yang kita persiapkan? Haleluya. Apa yang kita persiapkan? Apa yang kita sibukkan pada pagi hari ketika kita sudah bangun dari tempat? Jangan kita berkata, aduh udah jam berapa ini? Udah jam 5, aduh gimana ini? Udah jam 6 ini gimana ini? Gak ada lagi waktu untuk mencari Tuhan. Tapi tidak ada di sini Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita semua yang ada di sini adalah ketika kita pagi-pagi, kita sedang mempersembahkan, kita sedang mengatur persembahan untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Kalau kita bangun pagi-pagi, kita sedang mengatur persembahan untuk Tuhan. Haleluya. Ya. Bukan bersungguh-sungguh dulu Bapak Ibu. Ya, enggak bersungguh-sungguh, tapi kita terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Adakah setiap pagi kita mengatakan itu? Adakah setiap pagi kita menyanyikan itu kepada Tuhan? Nah, ini kita mau tiru Daud ini. Pagi-pagi dia mengatur persembahan untuk Tuhan. Inilah, saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mengatur persembahan untuk Tuhan, maka dia akan memberkati hidup kita luar biasa. Ya. Dan di saat kita pun kita mungkin melakukan pekerjaan kita, maka dia akan memberikan berkat-berkat kepada kita. Kita mempersembahkan hidup kita dan memuliakan Tuhan dan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita, maka melalui setiap perbuatan dan pekerjaan kita, maka
Makanya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 begini firman Tuhan. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Amin. Ya, jadi kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita makan untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun nggak ada ikannya, nggak ada sayurnya, hanya garam, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita, aduh miskin kali aku ini, nggak ada ikan, mana lagi ini mahal sekali, daging ini mahal ini sekarang. Udah, kita muliakan Tuhan, amin. Jangan pernah kita bersungut-sungut. Iya, enak Bapak Ibu, kita makan nasi dok, nggak masalah tuh, kita untuk kemuliaan Tuhan, nggak apa-apa. Jangan kita sedih kalau kita hanya makan nasi dok. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kita akan muliakan Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui makanan-makanan yang kita nikmati. Kita harus muliakan Tuhan. Ya. Dan juga ada hasil pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita percepat saja Bapak Ibu. Yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk memuliakan Tuhan, yaitu miliki kerinduan untuk terus bertumbuh dewasa rohani. Nah ini, miliki kerinduan untuk terus bertumbuh dewasa rohani. Ya itu, kita harus dewasa, jangan biasa-biasa saja. Jangan seperti orang-orang di luar sana. Kita harus juga bertumbuh. Itu 2 Petrus pasal 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Kita harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Jangan biasa-biasa saja. Kalau umur kita makin bertambah, iman kita, rohani kita juga makin bertambah, bertumbuh. Iya. Atau ada di antara kita yang makin umurnya makin berkurang? Gak ada Bapak. Pasti akan bertambah. Ya, jadi biarlah juga iman kita semakin bertambah. Yang ketiga adalah mau dipakai Tuhan menjadi penuai jiwa. Kita mau seperti itu, supaya kita dipakai Tuhan luar biasa. Jangan biasa-biasa saja. Kita mau menuai jiwa-jiwa. Kita menjangkau jiwa-jiwa. Ya, dimanapun kita berada, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah setiap kita di tahun 2024 kita mau masuk dalam hadirat. Kita mau menikmati kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Dan sehingga apapun yang kita kerjakan dan Tuhan buat berhasil. Mari kita angkat pujian kita Bapak Ibu ke dalam Tuhan. Dan kita akan mau menerima perjamuan kudus kita. Mari dengan segenap hati kita Bapak Ibu ke dalam Tuhan. Mari kita membuka hati kita. Ya, dari tahun 2024 ini kita akan menerima dan mengalami kemuliaan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya.